Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana, nomor pokok mahasiswi 197510049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembayaran ekspor. Yang pertama kita akan membahas mengenai metode pembayaran ekspor. Jadi untuk metode pembayaran ekspor itu terdapat 4 metode. Yang pertama itu adalah metode advance payment, kemudian yang kedua itu adalah letter of credit atau biasa kita sebut dengan LC, yang ketiga itu adalah open account, dan yang keempat itu adalah consignment. Nah, kemudian apa sih penjelasan dari keempat metode tersebut? Ya, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu mengenai advance payment atau juga biasa disebut dengan cash with order, di mana pembayaran langsung eksportir itu dibayar sebelum barang tersebut dikirim. Itu untuk advance payment. Kemudian untuk letter of credit itu jaminan yang diterbitkan oleh using bank atau atas perintah dari buyernya. Kemudian kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga itu adalah open account. Apa sih itu open account? Jadi open account itu ketika barang sudah dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan kemudian pembayarannya itu dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat, consignment atau konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara importir. Jadi importirnya itu melalui perantara yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer, di mana kepemilikan barang tetap milik eksportir, namun barang tersebut terjual. Itu tadi mengenai penjelasan metode pembayaran ekspor. Kemudian kita akan melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai aplikasi pembukaan LC, kemudian dokumen utama dalam LC, dan yang ketiga itu pihak-pihak yang terlibat di dalam LC. Langsung saja, di sini kita akan membahas mengenai tujuan penggunaan LC atau letter of credit. Jadi apa sih tujuannya penggunaan letter of credit? Penggunaannya yaitu untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang sudah dijual. Sedangkan bagi importirnya itu memberikan jaminan bahwa banknya atau using banknya tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan oleh LC tersebut terpenuhi. Begitu. Selanjutnya, apa sih fungsi dari letter of credit? Kita nggak mungkin dong melakukan sebuah metode tanpa kita ketahui fungsinya. Jadi fungsinya yang pertama itu sebagai suatu perjanjian bank yang menyelesaikan transaksi perdagangan secara internasional. Itu fungsi yang pertama. Kemudian untuk fungsi yang keduanya itu memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Yang ketiga itu merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang, dagang, atau jasa. Jadi itu didasarkan terhadap dokumen-dokumen. Kemudian yang keempat itu membantu using bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Selanjutnya, LC yang dikirimkan dari opening bank kepada koresponden bank itu biasanya itu bisa berbentuk surat ya atau email, bisa juga berbentuk telex atau kabel, dan juga SWIFT atau the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keuntungan menggunakan letter of credit. Tadi kan kita sudah membahas fungsi, jadi sekarang kita akan membahas mengenai keuntungannya. Jadi apa sih keuntungan kita dalam menggunakan letter of credit? Jadi keuntungan kita itu yang pastinya relatif aman ya. Jadi ketika kita menggunakan suatu metode itu pasti yang kita pikirkan adalah keamanan dari metode tersebut. Pertama adalah relatif aman. Yang kedua, eksportir tersebut terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC-nya sudah dipenuhi. Kemudian penjaminan atas pembayaran adalah bank. Jadi penjaminnya itu adalah bank, bukan importir. Nah, selanjutnya
eksportir telah terhindar dari risiko kredit dari importir. Dan yang terakhir, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan letter of credit-nya itu tidak terpenuhi. Selanjutnya, ketika ada keuntungan, maka pasti juga akan ada kelemahan. Ya, di sini saya akan menyebutkan beberapa kelemahan penggunaan letter of credit. Jadi salah satu kelemahannya yang pertama, kedua belah pihak itu akan menanggung biaya yang cukup besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eksportir menderita risiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Kemudian yang tiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara pembukaan letter of credit. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk importir ketika kita akan melakukan opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit itu terdapat beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Di sini ada beberapa banyak hal ya. Yang pertama itu yang pastinya namanya jelas dan juga alamat eksportirnya itu harus jelas. Jadi ketika kita menyantumkan nama dan alamat itu harus tertera dengan jelas. Yang kedua, jumlah dan valuta. Jadi kita harus memasukkan jenis mata uang yang akan kita gunakan. Selanjutnya jenis LC-nya. Kita harus memasukkan jenis LC-nya. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi atau negosiasi. Jadi di situ juga ada pilihannya. Kemudian atas siapa letter of credit ini, atas siapa yang akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Selanjutnya terdapat juga uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor, yang akan masuk ke dalam jumlah dan juga harga barang per unit. Jadi harus kita masukkan secara rinci. Selanjutnya, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Jadi, dokumen-dokumen tersebut harus kita penuhi. Kemudian nama pelabuhan, pemuat, dan pelabuhan tujuan. Jadi, nama pelabuhan pemuatnya itu harus dicantumkan dan juga pelabuhan tujuannya itu juga dicantumkan. Selanjutnya ada transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Jadi di situ juga harus ditentukan dari awal apakah perpindahan kapal itu boleh dilakukan atau tidak. Selanjutnya mengenai pengapalan, ya. Jadi mengenai pengapalan itu harus benar-benar diperhatikan. Dimulai dari tanggal pengapalan, kemudian tanggal jatuh tempo itu harus dicantumkan dan juga jangka waktu penyerahan barang terhadap importirnya. Selanjutnya, apakah letter of credit itu akan disampaikan melalui surat atau email? Itu juga ditentukan. Dan yang terakhir itu, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC, letter of credit, di luar Indonesia. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pembukaan letter of credit. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat di dalam LC. Pastinya ketika kita melaksanakan sebuah jual beli itu kan pasti ada yang terlibat ya, dimana di sini pihak-pihak yang terlibat itu terdapat pihak yang terlibat secara langsung dan juga pihak yang terlibat secara tidak langsung. Dimana untuk pihak yang terlibat secara langsung itu ada pastinya pembeli ya, dan juga penjual itu pastinya terlibat secara langsung. Kemudian bank pembuka tadi yang saya jelaskan barusan itu tadi, bank pembuka. Kemudian bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran letter of credit tersebut itu akan bersangkutan secara langsung. Kemudian bank pembayar, jadi bank pembayar itu juga akan bersangkutan secara langsung. Bank yang akan menegosiasi tadi kan disebutkan, kita harus memilihnya secara negosiasi atau bukan gitu. Kemudian bank yang diminta mengganti pembayaran, jadi ketika nanti ada reimburse atau apa, itu akan ada bank yang akan diminta untuk mengganti pembayaran. Kemudian yang kedua, pihak-pihak yang tidak terlibat secara tidak langsung. Jadi untuk pihak yang terlibat secara tidak langsung itu yang pertama itu adalah perusahaan atau maskapai pelayaran. Itu dia terlibatnya secara tidak langsung. Kemudian bea dan cukai atau pabean ya pastinya. Kemudian perusahaan asuransi, badan-badan pemeriksa, dan juga badan-badan penelitian lainnya.
Selanjutnya bagaimana tata cara memahami syarat dan kondisi letter of credit. Jadi di sini ada beberapa kriteria yang harus kita pahami untuk memahami syarat dan kondisi letter of credit. Yang pertama itu adalah kriteria autentik, ya, kriteria autentik dari letter of credit. Di mana kriterianya yang pertama, apabila letter of credit dibuka dengan surat, maka kita harus memeriksa apakah tanda tangan pejabat dalam letter of credit tersebut telah cocok atau belum begitu. Kemudian bila letter of credit itu dibuka dengan telex atau ini, kita juga harus memeriksanya, ya. Kemudian yang terakhir, apabila letter of credit dibuka menggunakan SWIFT, kita harus memeriksanya juga. Jadi semuanya itu harus diperiksa. Kemudian tata cara kriteria yang kedua itu adalah applicant, yaitu apakah nama dan alamat lengkap importir telah dicantumkan dengan benar. Jadi kita harus memeriksa secara ulang. Siapa tahu ada kekeliruan di dalam menyantumkan alamat importirnya. Kemudian using banknya. Using banknya itu apakah alamat nama using bank telah tercantum dengan benar atau belum. Dan yang ketiga itu adalah date of issuing, yaitu apakah tercantum secara lengkap mengenai tanggal, bulan, dan juga tahun penerbitan dari letter of credit tersebut. Dan yang pastinya ini mengenai date and place of expiry itu juga harus kita perhatikan, ya, karena itu termasuk di dalam kriteria pemahaman syarat dan kondisi letter of credit. Transferable credit juga termasuk, confirmation, kemudian amount itu juga termasuk, availability. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa dokumen dari letter of credit yang utama gitu. Jadi terdapat beberapa dokumen utama. Di mana untuk dokumen-dokumen tersebut itu yang pertama itu adalah draft, ya. Draftnya itu harus jelas. Kemudian commercial invoice, ya. Bill of lading-nya juga, packaging list, dan juga police insurance-nya itu juga harus jelas. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.